down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari kelas PKK 01 dengan NIM 21020850005 akan mempresentasikan tentang tokoh filsafat ontologi yaitu Thales. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Alimuddin Saban Miru MPD selaku dosen mata kuliah filsafat ilmu. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bawakan, yang pertama itu ada biografi tokoh, yang kedua itu ada ciri-ciri karya Thales, yang ketiga itu yaitu pemikiran Thales, dan yang keempat pandangan Thales tentang ontologi. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu ontologi. Ontologi secara etimologi atau istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni onta atau onto, yang memiliki pengertian sebagai suatu yang sungguh-sungguh ada dan adanya itu benar atau kenyataan yang sesungguhnya. Sedangkan logos memiliki arti sebagai kata ilmu studi tentang teori. Sedangkan pengertian ontologi secara terminologi, ontologi memiliki pengertian bahwa ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu yang benar-benar ada dan adanya itu benar. Teori tersebut membahas mengenai kebenaran yang ada atau ciri khas hakiki dari keberadaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu biografi dari Thales. Thales dilahirkan dan tinggal di Miletus yang sekarang dikenal dengan wilayah Turki pada tahun 620 sebelum Masehi. Dia adalah seorang filsuf, matematika, dan saintis. Dalam filsafat, ia dikenal sebagai bapak filsafat Yunani kuno yang mengawali timbulnya filsafat dalam masyarakat Yunani kuno. Ia juga orang yang pertama kali mencoba mendobrak tradisi Yunani kuno dan Mesir kuno. Sulit sekali mengetahui biografi dan pemikiran-pemikiran secara menyeluruh, dikarenakan ia tidak pernah menulis buku selama hidupnya. Adapun informasi mengenai dirinya diperoleh melalui buku-buku murid-muridnya dan paling banyak ditulis oleh Pythagoras dan Aristoteles. Ia juga mendirikan sekolah filsafat alam Milesian dan bersama murid-muridnya ia mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan di bidang filsafat, matematika, dan sains. Kemudian ia meninggal pada tahun 646 sebelum Masehi. Poin kedua yaitu karya dari Thales. Thales tidak pernah menulis buku. Informasi mengenai dirinya didapat dari murid-muridnya, sebagian besar diceritakan oleh Aristoteles dalam bukunya yaitu Metaphysics. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu pemikiran Thales. Yang pertama itu ada air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta ini. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, ia mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah bentuk, yaitu padat, cair, dan gas, tanpa menjadi berkurang.
Selain itu, ia juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Adapun pemikiran lain dari Thales yaitu pandangan tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup tetapi juga benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut helisosme. Argumentasi Thales berdasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena mampu menggerakkan besi. Poin selanjutnya yaitu kaitan Thales dengan ontologi. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting, ia pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Selanjutnya, pendapat Thales tentang air sebagaimana substansi inti alam semesta. Tidak perlu didalami kebenarannya. Pernyataan yang terpenting adalah bagaimana ia memiliki pemikiran yang berlainan dengan zamannya. Kita bisa saja melihat kayu, batu, tanah, api, dan lain-lain sebagaimana apa adanya. Di tengah Thales, ia berspekulasi secara bebas atau berdasarkan pengamatan sebagai saudagar yang melihat sungai Nil di Mesir, bahwa air adalah sumber kehidupan dan awal segala sesuatu. Dengan demikian, menurut Thales, kenyataan sejati atau apa yang sebenarnya awal dari ada adalah air. Thales adalah contoh dari lapangan penyelidikan tentang ontologis. Bagaimana ontologi adalah penggalian tentang kenyataan atau reality, sesungguhnya atau apa yang dianggap ada, dan menjadi lawan dari kebanyakan kita memiliki sesuatu sebagai penampakan. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.